Misalnya kita mandang diri kita gimana? Ih, gue mah orangnya malu-malu, gue susah temenan. Ya itu diri kita. Itu gambar diri yang kita pahami tentang diri kita. Misalkan gue orangnya apa? Gue orangnya jijian, gak bisa makan bareng gitu satu tempat. Udah siap ya. Ya berarti ya kita begitu. Tau gak tuh siapa tuh? Tadi aja. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Tunjuk boy, tunjuk. Nah, kalau nggak ada gini nih. Tadi gue baru nonton film kan. Jadi kayak ada orang tuh malu untuk minta tolong ke orang. Kenapa? Karena merasa dirinya nggak pantas, dirinya hina gitu. Jadi ada cewek ini kecil diculik, dijadiin pelacur, dijual di rumah pelacuran gitu kan. Terus tokoh utamanya datanglah ke tempat pelacuran itu karena ada sesuatu lah something gitu. Pas mau diselamatin, mau ditolongin, gue nggak layak diselamatin kayak sama orang baik kayak lo, karena diri gue kotor, diri gue cemar. Gue pelacur, lo orang baik gitu, gue nggak berhak lu tolong. Kan mandang dirinya sendiri kan. Padahal mah nggak ada hubungannya dengan pelacur atau nggak, semua orang berhak gitu untuk ditolong. Cuman karena punya pemahaman yang salah tentang dirinya, dampaknya tindakannya salah. Kan dia punya pemahaman yang salah ya, pemahaman yang salah itu kan nimbulin perasaan yang salah, tindakannya salah. Sebenarnya siapa diri kita, pemahaman kita gitu tentang diri kita, harus jadi apa atau bagaimana diri kita, itu bicara soal pengertian yang kita punya. Pengertian tentang siapa itu manusia, pengertian apa itu berantem, pengertian apa itu tentang menolong, mengampuni, apa itu teman, apa itu pacar, apa itu kerjaan, apa itu sekolah, apa itu belajar, apa itu anak, apa itu kakak, apa itu adik. Pemahaman-pemahaman itu yang membentuk diri kita. Kan pemahaman Jenny tentang belajar beda ya sama pemahaman Ray tentang belajar. Beda juga sama Putri gitu kan. Beda juga gitu. Pemahamannya Matthew tentang gimana sih cara bersikap ke adik, beda juga pengertian. Lu gak punya adik ya, kakak berarti. Gimana cara bersikap ke kakak, beda sama cara bersikap ke kakaknya sama si Karin. Kenapa? Karena punya pemahaman masing-masing. Dan itu dibentuk sama lingkungan. Terus belum lagi sosok ideal gitu. Kita, keinginan dalam kita apa sih ke depan gitu. Gue bilang gitu di sekolah, kayak kita harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Tapi cita-cita atau mimpinya itu didapat dari belajar firman. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu siapa diri kita nanti ke depannya gimana, kita ngambang aja, mengalir aja hidupnya, nggak punya tujuan, nggak jelas. Dan yang harusnya ya tujuan kita itu ada dua sebenarnya. Di aspek future ini ada dua sebenarnya. Satu, jadi seperti Yesus. Itu umum. Secara umum harus berkarakter seperti Yesus. Siapa diri kita ke depannya? Orang yang berkarakter seperti Yesus. Kedua, kita nemuin rencana khusus kita. Tujuan hidup kita di bumi ini apa? Ini biasanya sih bicara soal panggilan atau pekerjaan gitu. Ada yang jadi biarawati, ada yang jadi biarawan, ada yang jadi pastor, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter. Nemuinnya gimana? Ya di hari-hari hidup kita. Setiap orang tuh punya gambar diri, punya gambar dirinya masing-masing. Bagaimana cara kita memandang diri kita? Pasti punya dong. Kecuali orang gila mana ngerti tentang dirinya sendiri. Namanya juga orang gila. Ditanya apa, jawabnya apa kan? Gimana memahami dirinya sendiri? Apa? Ya apa? Ya ini Ditanya apa, jawab apa? Iya kan? Apa? Udah. Berarti gua gila gitu maksudnya. Ditanya apa, jawabnya apa? Ditanyanya misalkan umur lu berapa? Enggak, gue sekolah di rumah. Iya gitu kan. Itu lebih ke bolos.
Maksudnya kalau orang gila ya sama dirinya sendiri cuek lah, dia nggak mau tahu lah. Nah, tapi kan ingat gak yang kemarin gue bahas tentang karena kesalahan Adam jatuh dalam dosa, kita itu mengalami krisis gambar diri. Ada ingat gak krisis gambar diri itu apa? Manusia gagal mengenal kata dirinya tentang keberadaan Tuhan sama dan juga ciptaan Allah. Siap. Kalau di Alkitab coba deh kita buka Roma 3 ayat 23. Sudah. Kasih tahu pada ini. Coba lebih kencengerin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di situ bilang kehilangan kan, cuman bahasa aslinya ustereo. Kalau diterjemahkan itu kekurangan. Kekurangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu terletak di mana? Di pikiran perasaan kehendaknya. Allah dibilang mulia karena dia bisa mengampuni orang yang bersalah berkali-kali. Allah dibilang mulia kenapa? Karena dia bisa menerima. Orang salah berkali-kali tetap diterima. Manusia nggak bisa. Allah bisa, makanya disebut mulia gitu. Kemuliaan Allah terletak di situ. Menurut gua, salah satunya. Kalau dibilang manusia mengalami krisis gambar diri, manusia nggak punya atau bisa dibilang kekurangan pikiran perasaan Allah, kurang cara pandang tentang berantem, cara pandang tentang marah, cara pandang tentang berteman. Itu yang bikin kita nggak bisa nempatin diri di hadapan Tuhan. Jadi krisis gambar diri. Krisis gambar diri itu kekurangan pikiran perasaan Allah atau kekurangan cara pandang tentang gimana mandang uang, cara pandang tentang keluarga, cara pandang tentang berantem, marah, temenan itu apa, keluarga itu apa. Semua itu ada pengertian-pengertiannya loh. Kita kadang nggak tahu cara bersikap, kenapa? Kita nggak punya informasi, nggak punya pengertian. Jadi kita ngasal. Makanya kita nggak bisa nempatin diri di hadapan Allah dengan benar. Kita nggak bisa nempatin diri kita sama teman kita. Atau bahasa gampangnya ya, sering berantem lah. Selek, nggak bisa temenan. Itu yang bikin kita ngancurin alam juga. Kenapa? Nggak tahu cara bersikap. Udah tahu sampah, dibuang sembarangan. Kan banjir jadinya. Kenapa sih penting banget gitu? Kenapa harus banget belajar gambar diri? Karena kalau kita punya pandangan yang salah tentang diri kita, salah juga semua gerak hidup kita. Bayangin deh, ini gue suka satu quotes. Ada satu quotes yang benar-benar bikin gue itu mikir banget. Sebenarnya nggak bisa temenan, nggak bisa mengampuni, nggak bisa bangun persekutuan, nggak berani ngelakuin hal, misalkan apa? Ya, biasanya kalian apa sih? Habis gitu. Topik, takut gitu, takut mencoba gitu. Urusan-urusan gitu ya, sama orang tua bete gitu, nggak mau minta maaf duluan, sama kakak gengsi gitu kan. Masa gua adik minta maaf duluan sih, kakak lah. Itu sebenarnya tau nggak? Kita ngelawan diri kita sendiri aja. Pengertian yang salah di dalam pikiran kita. Yang menghalangi kita itu ya diri kita. Karena kita punya pengertian yang salah. Terus gue mikir, anjay bener juga. Nggak boleh anjay. Asia. Nah kayak gitu contoh tuh. Gue kan kemarin ngomong anjay kan. Biasa aja kan. Cuman gue baru mikir-mikir juga akhir-akhir ini. Nggak boleh juga ngomong kayak gitu. Itu kan berarti punya gambaran diri. Kayak gitu gambaran diri. Kecil-kecil gitu sebenarnya kan. Nggak kerasa tapi ternyata ternyata yang kita hadapin diri kita sendiri loh. Pengertian yang salah yang kita punya gitu, yang bikin kita nggak bergerak sebenarnya.
Kenapa? Karena kalau nggak punya pemahaman yang benar tentang gambar diri, ya kita nggak bisa buat yang benar. Ya orang isinya aja salah, kayak gini nih. Aduh, basrengnya udah habis ya. Coba basreng. Buka lagi. Nih, Dimakan. ibarat nih, plastik ini roh kita nih. Kan pas kecil belum ada isinya kan. Begitu TK ngelihat dikit gitu kan orang tua kita gimana, pas SD kita ngeliatin teman kita, SMP juga tentang cinta, tentang ini, tentang itu. Kalau misalkan isinya basreng, nggak mungkin yang keluar kripca, ya kan? Kalau gue isi plastik ini dengan basreng, kalau gue buka yang keluar basreng. Kalau gue isi mangkok cup itu sama puding rasa melon, keluarnya melon. Gak mungkin gue isi rasa melon, keluar warna oranye, rasa mangga. Gitu. Kalau kita punya gambar diri yang salah, nggak mungkin tindakan kita benar. Kenapa? Isinya salah. Isinya salah, nggak mungkin keluarnya benar. Sama gitu orang. Kalau orang isinya negatif, terus negatif mulu, ya nggak bisa buat baik. Walaupun dia pengen buat baik. Itu kenapa kadang kita pengen buat benar, tapi salah lagi. Kenapa? Ya isinya masih ada yang salah dalam diri kita. Ada pemberat dosa. Atau bisa dibilang gambar diri itu nentuin kualitas hidup kita. Kualitas hidup itu diukur dari apa? Perbuatannya. Apa dampak dari perbuatan kita? Kita mengasihi, kita mengampuni. Dampaknya apa? Kita tenang. Teman kita juga merasa tenang juga. Ada hubungan lagi. Kita bisa memberi ke orang. Kenapa? Karena kita tahu uang yang kita punya ini titipan Tuhan. Uang dipakai buat bangun hubungan. Ada di Alkitab prinsipnya kayak gitu. Kan kalau kita nggak tahu ini kan, uangnya ya kita simpen aja. Susah buat ngasih. Coba deh keluar dari ini kayak Karin tadi tuh. Kan dia jajan ya. Gue kalau di tongkrongan lama gue ya kalau beli makan ya makan sendiri-sendiri aja. Nggak ada bagi-bagi gitu kan. Kalau bagi juga sedikit aja gitu kan. Nggak ada gitu yang mau cardan gitu. Kayak gini. Buat temennya. Ya kalau nggak ada duit ini cardan sendiri lah. Cari duit sendiri gitu. Maksudnya uang dipakai buat bangun hubungan gitu. Kekeluargaan, saling mengasihi, tolong menolong. Itu kan susah dipunya gitu. Harus dibiasain, harus dilatih gitu, harus lihat contoh. Makanya gue bilang, gambar diri kita itu nentuin kualitas hidup kita gimana. Kalau kita nggak punya gambar diri yang benar, pasti tindakan kita juga nggak berkualitas. Kalau di bahasa Roma tadi, kita nggak punya kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Kita nggak mampu berpikir, kita nggak mampu berperasaan seperti Allah. Sehingga tindakan kita juga nggak tepat. Atau dengan kata lain kita berdosa. Berdosa itu apa? Meleset. Meleset kayak gini nih misalkan. Ada temennya kesusahan. Pikiran kita begini, kan udah malam ya, capek gue. Meleset. Padahal kalau misalkan kita bisa punya waktu, kita bisa tolong, bantu. Tapi meleset. Kenapa? Kita nggak punya pikiran perasaannya Allah. Bener gak sih kayak orang kalau mau nolong orang tuh kalau mau nolong orang ya, itu cuma orang yang dia suka. Kalau cowok ya, cewek yang dia suka, bestinya dia doang. Kan? Coba yang minta tolong cewek yang dia nggak suka, biasa aja, mana mau. Coba kalau nggak deket-deket banget, mana mau gitu kan. Coba nggak suka sama orang, mana mau nolong. Cuman kalau misalkan pada saat itu yang dia bisa minta tolongin cuman kita, terus kita nggak mau dengan alasan kita nggak suka, kita nggak ada waktu, kan berarti meleset pikirannya. Meleset gitu. Kenapa nggak punya firman? Dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Karena gambar diri ini ya
nentuin bagaimana kita ngelakuin hidup kita di bumi ini. Gambar diri ini sebenarnya ya nentuin nasib kekal kita gimana. Nanti pas kita mati, yang dilihat itu ya, contohnya misalnya nih, gue pakai contoh lagi ya. Misalkan Tuhan mau isi dalam hati kita ini ya basreng. Basreng ini pikiran-pikiran yang benar. Misalkan basreng yang ini, oh cara bertindak ke orang tua, orang yang lebih tua. Oh basreng yang ini, gimana sih kita mandang uang? Pedes gitu misalkan ada apa. Yang dilihat ini, kalau Tuhan mau isinya basreng ya dilihat, oh kamu basreng tapi cuma setengah, ya udah. Gitu. Oh kamu basreng isi 3/4, awak bos. Ya kayak gitu istilahnya. Ya nggak mesti kayak gitu sih, cuman gambaran doang gitu maksudnya. Dilihat sama nggak nih kayak Tuhan Yesus? Gimana marahnya? Marahnya sama kayak Tuhan Yesus. Gimana cara mengasihinya? Sama kayak Tuhan Yesus gak? Gimana cara Tuhan Yesus mandang keluarganya? Sama kayak Tuhan Yesus. Dicek nanti. Gambar diri nentuin nasib kekal kita. Itu sebabnya pembangunan gambar diri atau pemulihan gambar diri itu hal yang penting. Ini sama aja kita lagi mengerjakan keselamatan. Ingat gak keselamatan itu apa? Usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Mengembalikan ke rancangan semula, bahasa lainnya memulihkan gambar diri. Makanya dibilang pemulihan gambar diri itu sama aja dengan kita mengerjakan keselamatan. Supaya apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Punya pikiran perasaan Allah. Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Yang dua aspek itu apa? Yang tadi seperti Yesus, ya seperti Yesus kemudian rencana khusus itu dua aspek apa? Oh, itu di Parah sih. Enggak tadi bilang dari gua. Ada sih nggak mau sabar. aspek Ini gambar diri. future. Gimana sih tulisannya? Maksud. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tante. Ada yang mau nanya lagi? Ini masih materi minggu lalu, gue belum mau beranjak. Supaya dasarnya kuat dulu. Gue udah ulang tuh, hari Jumat, terus pas kita nonton film, terus ini lagi. Hari Rabu. Paham? Oke deh. Kalau gitu, kita bahas tentang paranoia dulu atau ulangan dulu? Paranoia. Apa ya? Apa sih? Jadi, Tulisan gue. Gue follow nggak ya? Baru kayak gitu. First follow. Gue second. Jadi teman-teman, ini kayak Casey Jo kan masih, aduh ini Joshua, kan kayak Casey sama Joshua. Kok ngomong sama aku? Langsung dia. Apa ngomong apa sama nggak tahu suka mana? Gak apa-apa. Ceweknya ya? Gak ada. Ada yang gitu. Aduh. Ya elah. Kan yang lain nggak tahu nggak apa. Kan kayak Jo sama Kay kan masih baru kan. Di Instagram itu ada, sebelum kita namanya Wanita Movement, dulu kita namanya Komunitas Generasi Baru. Coba deh cari. Sekarang IG KGB for Christ. KGB for Christ. Nah, di follow ya. untung hari ini. Nah, terus kalau teman-teman buka reelsnya, Wih, jelek banget nih. Bisa, jelek banget. kalau teman-teman Jelek banget. ini dulu
Paranoia dulu.